Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita waktu sampai dengan hari ini, dan hari ini Allah masih izinkan kita hidup sampai dengan pertengahan bulan Sya'ban. Seraya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi hari-hari Sya'ban yang tersisa dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan Waja'a Syahrul Ramadan, dan tatkala Ramadan tiba. Mungkin terjemahannya kayak gitu ya. Dan tatkala Ramadan tiba. Kita sampai pada pembahasan tentang perkara-perkara yang harus kita persiapkan menyambut datangnya Ramadan. Jadi apa saja yang harus kita siapkan? Di sini Syekh Abdul Razzaq menyebutkan kaifa yakunu istiqbaluna lahu, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Fa'adha' baina yaday al-qari al-karim nuqatan adidatan wa muhimmatan jidda. Kita sudah masuk pada poin yang ketiga. Sekedar murajaah yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah bersyukur dan berbahagia. Kita harus bersyukur dan berbahagia. Tentu bahagia juga harus diikuti dengan persiapan. Sehingga syukur saja tidak cukup, bahagia saja tidak cukup, tapi kita harus buktikan dengan persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagaimana Syekh Abdul Razzaq mengatakan, an nastaqbilahu bitaubatin nasuh min kulli dhanbin wa khati'ah. Kita menyambut Ramadan dengan evaluasi, memperbanyak taubat dan istighfar dari segala kesalahan. Wa kulluna khata', kata beliau, kita semua ini adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan beliau membawakan hadis, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu tempatnya berbuat salah atau suka berbuat salah. Khata' itu beda dengan khatin. Kalau khati itu cuma salahnya sekali dua kali, tapi kalau khata' berarti selalu salah. Dan ini sighatun mubalaghah. Ini adalah bahasa yang ungkapan untuk sesuatu yang selalu dilakukan. Maka khata' artinya selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang berbuat salah, selalu berbuat salah, at-tawwabun, yaitu orang yang selalu bertaubat. Lagi-lagi kata tawwab juga beda dengan taib. Ya, taib dengan tawwab beda. Kalau taib, taibun, at-taibun artinya orang yang bertaubat, tapi at-tawwabun orang yang selalu bertaubat. Jadi di sini di hadis ini Rasul mempertemukan antara khatta'un dengan tawwabun. Secara bahasa khatta'un selalu melakukan kesalahan, at-tawwabun selalu bertaubat. Dan bisa diterjemahkan setiap kesalahan yang dilakukan dilangsung taubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi. Itu kira-kira gambaran yang ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwa sebaik-baik orang yang berbuat salah. Artinya bahkan dalam hadis ini orang yang berbuat salah pun masih ada sisi baiknya. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Ini kalau kita lihat di sini khata'in pakai jamak. Padahal sebelumnya khata'. Itu menandakan bahwasanya pertama hadis ini berbicara tentang personal. Setiap anak Adam selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat. Itu kata Nabi SAW. Dan kita harus mempersiapkan untuk menyambut Ramadan dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memuhasabah, karena sejatinya dosa kita lah yang membuat kita berat melakukan ibadah. Terakhir kita bahas tentang 3 syarat. Taubat itu dikatakan taubatan nasuh. Ini kita catat kemarin, ada 3 plus 1. Kalau dosanya berkaitan dengan hak adami, hak manusia. Jadi yang pertama adalah menyesal, an-nadam ala fi'lidz dzunub, menyesali perbuatannya. Yang kedua, wal azamu ala adamil audati ilaiha, bertekad agar tidak kembali lagi melakukannya. Wal iqla' anha tamaman, dan meninggalkannya secara total. Yang keempat adalah yaitu kalau misalnya berkaitan dengan hak-hak manusia, apa kata Syekh Abdul Razzaq, wa huwa an yu'idal haqqa ila ahlihi wa an yatahallalahu minhu. Ya, dia mengembalikan haknya kepada pemiliknya atau dia meminta keridhaan pemiliknya. Contoh misalnya kelakuan yang dilakukan adalah mencuri.
Misalnya barang curiannya sudah tidak ada gitu kan, udah nggak bisa diganti lagi, maka dia minta ridho si pemiliknya, mohon ridho. Kalau si pemiliknya meridhoi, maka alhamdulillah selesai haknya, taubatnya selesai. Tapi kalau si pemiliknya tidak ridho dan harus dikembalikan, maka si pelaku ini harus benar-benar berusaha untuk mengembalikannya. Jadi saya kasih contoh, misalnya koruptor, maka dia taubatan nasuhanya tidak cukup 3, dia harus 4. Yang keempat ini dia kembalikan hak-haknya. Kalau dia bisa kembalikan uang yang dia pakai total, kalau tidak maka minta maaf kepada orang-orang yang uangnya diambil. Sebutlah dia minta maaf, 1 orang saja tidak ridha dari rakyat Indonesia, maka tidak diterima taubatnya. Ini kebayang ini dosa para koruptor itu seperti apa. Kalau mereka mau bertaubat, maka caranya ada 4 ini agar mendapatkan taubatan nasuh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang harus dipersiapkan adalah an-nuhafidha 'ala as-siyam alladhi huwa fariidah 'ala hadha asy-syahr, yaitu menjaga kualitas puasa. Kita katakan di antara persiapan bulan Ramadan adalah menjaga kualitas puasa, latihan berarti. Kita penting latihan di sini agar kita termasuk orang-orang yang puasanya bukan hanya menahan haus dan lapar. Nah, di sini Syekh Abdul Razak sampai mengatakan halaman 21, wan nas yatafawatuna fi siyamihim tafawutan 'azima. Manusia beragam puasanya. Laisu fihi ala darajatin wahidah. Puasa orang tuh enggak di satu derajat yang sama. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa itu urusanku, untukku. Aku langsung yang balasnya. Karena memang orang beda-beda puasanya. Kalau balasannya disamain, semua orang yang puasa pahalanya sekian, tidak adil. Sedangkan kita beragam cara puasa kita, cara kita mengisi puasa. Wa in kanu jami'an yashtarikuna fil imsaki 'anit ta'ami wasyarabi wa sairil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. Walaupun semuanya sama, nahan haus lapar, menahan diri dari segala pembatal dari fajar sampai maghrib, sama sebenarnya, tapi kan beda-beda apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan beda-beda. Lakinnahum yatafawatuna fi tatmim siyamihim. Akan tapi mereka berbeda-beda dalam menyempurnakan puasa mereka, wa takmilihi, dan dalam menyempurnakannya, wal ityani bihi, dan dalam memaksimalkannya. Alal wajhil akwal al-atam tafawutan azima. Karena terjadi perbedaan antara kita bagaimana orang-orang yang berpuasa, sehingga pahalanya juga beda-beda. Qad su'ila alaihi salatu wassalam ayyus sha'imin a'zamu ajra. Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang berpuasa yang pahalanya paling besar? Siapa orang berpuasa yang pahalanya paling besar? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Atau bisa diterjemahkan yang paling banyak zikirnya. Dan kata zikir itu bisa zikir qauli dan zikir amali. Dia bisa zikir dengan lisannya atau zikir dengan amalnya. Dia menjaga muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di bawahnya, wa minan nasi man yashar al-lail fi idha'atin lil awqati wa tadmirin laha. Banyak orang mungkin begadang di malam hari, tapi apakah itu untuk beribadah? Tsumma idza shallal fajr in kana muhafizan 'ala shalah dakhala fi naumin amiq. Banyak orang begadang di bulan Ramadan untuk sesuatu yang tidak berfaedah, sehingga dia juga ketinggalan salat subuh misalnya di bulan Ramadan. Wa rubbama inna ba'dahum yufawwitu salat az-zuhri fi waqtiha wa salat al-'asr. Apalagi 2 salat ini di jam ngantuk-ngantuknya, di jam lemes-lemesnya, orang malas. Dan percaya atau tidak, orang bulan Ramadan itu salat zuhur paling susah itu. Dia lebih giat salat isya. Salat asar apalagi, tidur siang bangun-bangun maghrib tuh nikmat banget itu. Tiba-tiba bangun azan aja. Makanya ini salat paling berat di bulan Ramadan, zuhur dan asar. Ini harus dimaksimalkan, apalagi cuacanya panas, masjidnya jauh dan seterusnya. Ada usaha dia untuk sholat, maka kita diuji dengan itu semua. Mungkin orang bersemangat sholat tarawih, tapi banyak yang tidak semangat sholat wajib. Makanya saya pribadi, untuk mempersiapkan bulan Ramadan, yang harus dilatih bukan cuma sholat qiyamnya, tapi sholat wajibnya. Jangan sampai tarawihnya rajin, sholat wajibnya enggak. Ada orang ke masjid cuma pas tarawihan doang. Isyanya berjamaah, tarawih. Maghribnya, apakah berjamaah? Asarnya, zuhurnya, apakah juga berjamaah? Orang pasti berjamaah di 2 waktu, subuh dan isya. Subuh pada sahur kan, ya udah ke masjid lah. Isya mungkin persiapan tarawih, dia pasti di masjid. Tapi belum tentu dengan 3 waktu lainnya. Zuhur mungkin capek, panas. Asar udah siap-siap ngabuburit. Maghrib apalagi sibuk sama lontong dan lain-lain. Pasti malas itu. Untuk memutus kenikmatan sedang makan buka puasa untuk salat maghrib itu perlu perjuangan. Maka yang kita jaga adalah kualitas siamnya, kualitas puasanya. Itulah yang disebut oleh
Nabi SAW dia harus mulai menjaga kualitas puasanya. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, ini belum masuk pada poin berikutnya. Nabi SAW pengen bilang bahwa kualitas puasa yang harus kita capai adalah derajat sebagaimana hadis dari Nabi SAW. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang harus kita dapatkan value dari puasa kita adalah diampuni dosanya oleh Allah. Jangan sampai kita puasa nahan lapar, nahan haus, nahan ini, nahan itu, tapi ternyata tidak diampuni dosanya. Dan syarat puasa kita berkualitas imanan dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Jadi melakukannya karena panggilan iman, bukan karena panggilan rutinitas. Bukan karena malu kalau nggak puasa. Atau ihtisab itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu ana pernah ada kejadian, kita lagi safar. Waktu itu kita ada jadwal imam, beberapa para imam itu imam di Bali. Imamnya di Bali, di masjid-masjid daerah Bali. Singkat cerita mungkin kita capek qiyam malam segala macam gitu kan. Akhirnya ketika sholat subuh ada beberapa teman-teman yang ketinggalan, telat. Jadi dia nggak sahur, pas ini juga dia nggak sholat subuh di waktunya karena ketiduran, capek segala macam. Dan ternyata bangun udah mulai pagi, artinya dia nggak sahur, terus juga sholat subuhnya telat di posisi itu. Pas saya tanya, puasa nggak hari ini? Kata dia, ya insya Allah dia puasa deh. Karena saya mau habis ini mau terbang ke Jogja. Jamaah di Jogja udah nyiapin bukaan. Kalau saya nggak puasa gimana? Kalau saya nggak puasa masa disiapin bukaan, ternyata sayanya nggak puasa kan gitu. Lihat nasib para imam-imam di bulan Ramadan. Mereka kecapean malamnya, terus subuhnya ketiduran dan lain-lain. Dia nggak sahur bahkan. Dia juga telat gitu bangunnya, kesiangan. Tapi dia harus berangkat lagi ke lokasi imam berikutnya, dia harus pindah lagi ke kota berikutnya. Di sana udah disiapin bukaan. Kan diuji imannya. Kalau dia puasa karena bukaan yang disiapkan orang Jogja, berarti kan bukan imanan dan ihtisab. Bukan ihtisab yang diharap masa saya jadi imam, masa saya jadi ustadz nggak puasa kan gitu. Padahal musafir itu boleh misalnya. Dia dapat rukhsah. Terus dia ngambil saya puasa aja karena memang begini dan begitu nantinya. Nah, itu nggak boleh tentunya. Itu kita harus yang tahu cuma diri kita sendiri. Nah, kualitas puasa seperti ini maka harus kita pertahankan, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama sebagaimana yang mungkin kita pernah lakukan. Di halaman berikutnya, di halaman 23, Syekh Abdul Razak mengutip hadis yang mana ini adalah hadis qudsi yang tadi sudah kita bacakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku langsung yang membalasnya. Dan kata ajzi itu artinya aku langsung yang membalasnya. Dan balasan yang Allah siapkan itu tidak ada yang ketahui. Apakah dengan pahala ataukah dengan kebaikan yang lainnya atau dengan surga, nggak ada yang tahu. Karena ajzi di sini tanpa objek. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di sini ajzi dengan apa, bil jannah kah atau bil apa nggak disebutkan. Sehingga Allah yang langsung membalasnya. Terserah Allah membalas pakai apa. Allah bisa balas pakai surga yang disiapkannya atau yang lainnya. Wa hadza yubayyinu 'azama thawabis shaimin. Ini menjelaskan tentang tingginya kedudukan pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah langsung yang atur. Salat saja itu sudah disebut angkanya. Misalnya salat berjamaah 27 derajat lebih tinggi daripada yang sendirian. Itu sudah disebutin angkanya. Baca Quran, setiap huruf 10 kebaikan. Sudah disebutin angkanya. Puasa nggak disebutin angkanya. Makanya ini adalah ibadah yang luar biasa karena mereka akan mendapatkan balasan yang tidak pernah disebut angkanya dan tidak pernah mereka kira. Makanya ada hadis lagi, lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Di bawahnya ditulis tuh, untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama saat dia buka dan kebahagiaan yang kedua saat dia bertemu dengan Allah. Hadis ini konteksnya mereka akan berbahagia karena balasan dari Allah di luar ekspektasi dia. Ya, mungkin kita berekspektasi dengan apapun balasannya, ternyata apa yang Allah siapkan di luar dari harapan kita. Jauh lebih baik daripada apa yang kita kira. Itu disebut wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, ada kesenangan, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, melihat puasa yang dilakukan pahalanya begitu besar. Dan farhatun inda fitrihi maknanya dua ya. Ketika buka dari puasanya atau ketika Idul Fitr, ketika dia berhasil menuntaskan puasanya di hari raya. Jadi kebahagiaan bagi orang puasa itu ada dua. Ketika mereka benar-benar selesai dari puasanya dan ketika mereka mendapatkan atau melihat hasilnya. Jadi saat hasilnya nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bahagia. Pertanyaannya, apakah orang beriman itu bahagia saat buka karena dia bisa bebas makan dan minum? Dia bisa akhirnya meluapkan apa yang dari tadi nggak boleh? Apakah bagiannya gara-gara itu atau apa? Farhatun di sini apa jenis kebahagiaannya?
Lihat, farhatun inda fitrihi. Farha itu kebahagiaan ketika dia buka, maksudnya adalah dia berhasil mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhasil akhirnya dia buka puasa balas dendam gitu. Makanya ketika buka puasa, doa kita adalah zahabadz dhama'u wa tallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, yang membuat kita senang apa? Zahabadz dhama', haus kita akhirnya hilang, wa tallatil 'uruq, dan kerongkongan kita juga akhirat terbasahi. Yang terakhir adalah pahalanya dicatat. Nah, ini yang paling membuat orang beriman bahagia. Wa thabatal ajru, pahalanya sudah ditetapkan. Makanya ketika buka puasa kita membaca doa ini, kita lihat bahwasanya itu merupakan kebahagiaan yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan buat kita. Apalagi nanti kita tahu ada surga khusus untuk orang yang berpuasa. Lihat di kalimat di bawahnya, bal innallaha ta'ala qad khassasa lis-sha'imina baban yadkhuluna minhu ilal jannah yusamma bab ar-rayyan. Jadi ada pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa, namanya pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan khusus untuk orang-orang yang berpuasa, sebagaimana dalam hadis Allah memanggil ainas shaimun. Ainas shaimun, ainas shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Silakan masuk ke pintu ar-rayyan. Khusus berarti ada jalur khusus bagi mereka yang berpuasa dengan syarat puasanya yang sudah tadi kita sebutkan syaratnya. Sekarang yang keempat. Kita tulis biar enggak lupa. Judulnya adalah Tarhib Ramadan. Tarhib itu adalah menyambut. Tarhib Ramadan itu bukan pawai ya. Sebagian kita tarhib Ramadan itu pawai, berarti dia senangnya doang tapi tidak menjalankan syariatnya. Yang pertama tadi adalah bersyukur dan bahagia. Bersyukur itu berarti ada 3, dengan hati, qalbi, qauli, dan amali. Ini sudah dijelaskan. Dan bahagia di sini berarti bahagia diikuti dengan latihan taat atau latihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbanyak taubat. Berbanyak taubat. Dan syarat taubat ada 4. Menyesal, bertekad, meninggalkan secara total, atau ditambah 4 itu mengembalikan hak. Oke, yang ketiga kita pakai bahasa kita sendiri, upgrade kualitas puasa. Upgrade kualitas puasa. Dan apa yang harus di-upgrade? Yaitu iman dan ihtisab. Ihtisab soal niat, iman soal bagaimana memaksimalkannya. Jadi iman itu berkaitan dengan cara optimal puasa, sedangkan ihtisab adalah jaga hati. Jangan sampai hati kita justru berpaling dari puasa yang ini ke puasa yang lain. Pernah setiap tahun di kantor kami itu ada seperti bonus khusus mereka yang beribadahnya khusus gitu. Jadi kalau dulu pernah ada main banyak-banyakan hatam, yang paling banyak hatam ada bonus di kantor itu. Akhirnya orang-orang berbanyak-banyakan hatam. Ada yang sampai 10 kali, ada sampai lebih dan lain-lain. Supaya apa? Wallahu alam, dia niat ngataminnya karena apa? Karena boleh jadi karena bonus yang disiapkan atau apa yang lainnya. Wallahu alam. Tapi semua orang akhirnya berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Boleh jadi ihtisabnya di sini hilang. Makanya semenjak itu anak katakan kalau antum mau memberikan bonus, berikan bonus tanpa mengabarkan apa yang menjadi targetnya. Jadi lihat saja karyawan itu gimana ibadahnya, kasih dia bonus berdasarkan penilaian kita tanpa dia ketahui. Itu enak tuh. Kita lihat nih karyawan ini Masya Allah tilawah terus. Dia misalnya seperti ini kualitasnya dalam kerjanya walaupun sedang puasa dan lain-lain. Kita harus benar-benar menjaga hati kita saat puasa. Yang keempat, di sini penulis kita masuk
Thumma inna minal umuril muhimmati allati yanbaghi an na'tani biha fi syahri Ramadan an naktasiba minhu wa fihi wa min khilalihi taqwallahi jalla wa ala. Yang keempat adalah meraih target utama puasa. Meraih target utama puasa yaitu takwa. Sebenarnya tujuan utama adanya syariat puasa adalah mendidik takwa kita atau madrasah ketakwaan. Dia bilang Ramadan itu adalah madrasah ketakwaan. Simpelnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memfilter hambanya dari 12 bulan. Allah kasih 1 bulan untuk bersih-bersih. Allah kasih 1 bulan untuk berubah menjadi hamba yang lebih baik dengan semua rangkaian ibadah-ibadahnya. Kalau sekarang misalnya para petugas haji dimasukkan ke dalam satu tempat, mereka dilatih militer, dilatih apa, bangun jam segini dan seterusnya. Supaya apa? Mereka siap fisiknya. Kita juga sebenarnya sama, karena kita dilatih dari sisi bangun tidurnya, dari sisi qiyamnya, dari sisi ibadah amaliyahnya, dari sisi yang lain-lainnya. Bahkan kita diuji dari sisi kesabarannya. Kalau dilihat Ramadan itu mendidik semuanya. Manage waktu, jawabannya iya. Kayaknya Ramadan lebih rapih waktunya gitu. Bangun tidur lebih rapi, jam tidur juga lebih jelas, pola makan jadi lebih jelas dan seterusnya. Berarti kita dididik 1 bulan untuk meraih 1 gelar, yaitu takwa. Di sini Syekh Abdul Razak menyebut takwa nanti sebagai gelar. Orang harus lulus dari Ramadan dengan gelar takwa. Dengan gelar takwa. Bagaimana dia menjadi muttaqun? Karena Allah SWT mengatakan wa hadza min ahammi ma syuri'as siyam. Ini adalah perkara paling utama disyariatkannya puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dan ending dari syariat ini, poinnya, targetnya adalah takwa. Antum cek di Quran, ya ayyuha yang pertama dalam Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah, dan targetnya sama-sama takwa. Allah bilang, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata para ulama, ternyata semua ibadah maqasidnya adalah takwa. Semua ibadah maksudnya adalah takwa. Jadi dalam syariah itu ada maqasid, ya, ada maksud. Disyariatkan satu ibadah, tujuannya apa? Ternyata tujuan dalam semua ibadah adalah takwa. Karena Allah bilang, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai seluruh manusia, beribadah kalian kepada Tuhan kalian. Endingnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti Ramadan itu adalah madrasah ketakwaan. Kita tulis di sini yang keempat, tarhib Ramadan adalah mencapai target takwa. Dan untuk sampai ke target sini, kita diperlukan untuk yang disebut sebagai, kita harus punya planning ya. Ini yang orang-orang mungkin banyak lupakan ya. Kita harus punya yang namanya rencana. Jadi kalau misalnya kita ingin punya target, minimal kita udah punya planning ya. Hari ini ngapain, besok ngapain, setelah itu ngapain, tahun ini Ramadannya harus berapa kali dan seterusnya. Jadi pentingnya kita berarti membuat target di sini agar Ramadan kita itu mencapai target takwa. Dan takwa ini bukan cuma soal kata, tapi soal kualitas diri. Bagaimana kita menjadi orang yang berkualitas dari sisi waktu. Kita katakan waktu Ramadan tadi. Yang kedua, sabaran. Yang ketiga, ketaatan. Ini semuanya nih kita diuji. Ketaatan. Terus juga dari sisi apa? Yang lain-lainnya, misalnya dari sisi rem diri. Orang-orang mungkin Ramadan aja, tapi kualitasnya sama saja, lisannya sama saja, ya, perbuatannya sama saja, bahkan bangunnya juga sama saja. Harusnya dari sekarang kita udah latihan bangun di jam sahur. Misalnya sekarang subuhnya 4:30, kita kan mesti sahur di 3:30 gitu. Maka minimal kita udah bangun, alarm kita udah siap dari sekarang, dan alarmnya udah dibuat, alarm sahur. Jadi planningnya dari sekarang. Terus jamnya dibuat, habis subuh ini berarti ngapain, ada tilawah, dari sekarang udah ada targetnya. Dan kalau tidak dilatih, nanti kaget biasanya. Ada orang loh, baru pertama kali masuk puasa, udah kebablasan sahurnya. Hari pertama puasa loh. Terus dia akhirnya tidak sahur gara-gara ya sudah telat bangunnya. Itu berarti mereka nggak ada persiapan.
Ya, kadang-kadang makannya disiapin dari malam, buat sahur besok udah disiapin di kulkas. Tapi kan nggak bangun. Kenapa? Karena dia cuma siapin fisiknya, makanannya, tidak disiapin kualitasnya. Kalau dia siapin kualitasnya dari awal, maka kemungkinan dia bisa benar-benar maksimal dalam beribadahnya. Fasyamu fursatun laka litatazawwada min zadi taqwa walitakuna minal muttaqin. Lihat itu di garis bawah itu. Fasyamu fursatun laka, ketemu enggak? Fasyamu paling bawah. Fasyamu fursatun laka litatazawwada min zadi taqwa walitakuna minal muttaqin. Puasa itu kesempatan bagimu wahai pembaca untuk memperbanyak bekal takwa dan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di Ramadan kita dilatih agar kita menjadi orang bertakwa. Wat taqwa, takwa yang dimaksud adalah hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu kita beramal, kita taat kepada Allah di atas petunjuk Allah, berharap pahala Allah. Di atas cahaya Allah, maksudnya di atas petunjuk Allah dan berharap pahala Allah. Wa antatruka maksiyatallahi ala nurin minallah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah. Takhafu iqaballah, dan kita takut iqabnya Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walinaqifa qalilan litata'ammala kaifa anna as-siyama yuhaqqiqu lil 'abdi taqwa. Ini kata beliau, sekarang kita merenung sebentar. Kita merenung sebentar bagaimana puasa itu bisa merealisasikan nilai takwa dalam diri kita. Ya, haqqaqa yuhaqqiqu itu artinya realisasi. Apa bahasa gampangnya? Apa bahasa gampang realisasi? Haqqaqa yuhaqqiqu berarti ya, menjadikan kita orang yang bertakwa. Bagaimana puasa bisa membuat kita menjadi orang bertakwa? Wa yatazawwadu min khilalihi bizari taqwa. Bagaimana kita bisa menghasilkan bekal dari takwa di bulan puasa? Al-muslim ala madaril ami wa tulis sanah, seorang muslim dalam setiap perjalanan hidupnya dalam 1 tahun. I'tada fin nahari ala umurin alifaha. Ini misalnya kita dalam seumur hidup kita punya kebiasaan ini, misalnya fulani kita punya kebiasaan. Ala tanawuli ta'amil iftar fis sabah, misalnya kita biasa sarapan pagi. Wa'tada ala tanawuli ta'amil ghada. Maksudnya di sini goda harusnya enggak ada titiknya. Jadi enggak ada titiknya. Misalnya kita biasa makan siang. Wa'tada ala anwa'in minal masyrubat. Kita terbiasa minum, misalnya pagi biasa minum kopi dan seterusnya. Asbahat fi yaumihi aw fi ayyamihi amran mu'tadan ma'lufan. Itu udah menjadi kebiasaan kita setiap hari. Ada yang setiap harinya itu setiap pagi pasti ngopi atau setiap makan dan seterusnya. Itu kebiasaan kita. Lakinna hadhil ma'lufat allati i'tadaha ma in yadkhula alaihi syahr Ramadan. Kebiasaan ini ketika masuk bulan Ramadan illa wa yatrukuha ma annahu mu'tadun 'alaiha. Dan dia bisa meninggalkan kebiasaan yang sudah jadi rutinitas itu padahal dia sudah terbiasa melakukannya. Itu artinya kalau kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam diri kita bisa kita tinggalkan, harusnya kebiasaan lain yang buruk bisa kita tinggalkan. Lakinnahu yatrukuha wa yamtani'u minha tamamal imtina' la li syai'in illa li naili thawabillah. Kita ngelakuin itu tidak lain dan tidak bukan karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang-orang bisa meninggalkan hal-hal yang mubah di bulan Ramadan, tadinya biasanya makan pagi. Contoh misalnya orang yang punya penyakit mah misalnya, makannya harus pagi kan. Misalnya makannya harus pagi-pagi, bangun tidur 5:30 dia udah makan dan seterusnya. Ini tiba-tiba harus libur makan paginya. Kok nggak sakit? Kok misalnya nggak kambuh sebagaimana kita kalau jam 7 belum makan nasi itu langsung sakit gitu. Kok ini biasa aja, kok nggak terasa misalnya. Kok bisa aman? Ya, harusnya mungkin ke depannya nanti pola makannya jadi lebih rapih. Dia makan misalnya di jam sahur, pagi-paginya aman gitu kan, sampai akhirnya dia buka lagi di waktu bukanya. Jauh lebih rapih. Kalau misalnya yang seperti itu saja bisa dikendalikan, harusnya yang lain-lain juga bisa dikendalikan. Fa antal ladzi imtana'ta fi nahari Ramadan anit ta'am. Kamu sebenarnya yang melarang diri kamu dari itu semua. Ta'atan lillah, sebagai ketaatan. Ini harus digaris bawah ini. Fa rabbu ramadhana huwa rabbus syuhuri kulliha subhanahu wa ta'ala. Tuhannya Ramadan itu Tuhan semua bulan yang lain. Kalau kita bisa melakukan itu di bulan Ramadan, kenapa nggak bisa ngelakuin itu di luar Ramadan? Gitu bahasanya. Walladzi yajibu an yuta' fi Ramadan, yajibu an yuta'a fi kulli waqtin. Rabb yang harus ditaati di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama yang harus kita taati di luar Ramadan. Fa idza kunta malakta nafsaka wa habastaha. Lihat. Kalau kamu bisa mengendalikan diri kamu dan kamu bisa menghalangi dia dari maksiat kepada Allah, wa habastaha. Habasa yahbisu artinya menahan, memenjarakan. Menjarakan dari maksiat kepada Allah,
wa tarakta ma'lufatika, dan meninggalkan rutinitas kamu yang biasa, wal umur allati i'tadtaha gitu. Dan perkara-perkara yang kamu biasa lakukan ta'atan lillah, karena kamu taat kepada Allah di siang Ramadan, yanbaghi 'alaika an tu'awwida nafsaka 'alal qiyami bihadzal amr fi kulli waqtin wa hin. Harusnya kita bisa membiasakan diri melakukan itu di setiap waktu kita. Innal imtina'a 'anil ta'ami wasyarab wa sa'iril mufattirat mahalluhu syahr Ramadan. Ya, kita meninggalkan makan, minum dan semuanya itu tempatnya di bulan Ramadan. Min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Kita mulai dari ba'da subuh sampai maghrib. Amma siyamu wal imtina'u wal imsaku 'anil muharramat fa mahalluhu al-umr kulluhu. Fa mahalluhu al-umru kulluhu. Jadi kata Syekh Abdul Razak gini, kalau sekarang di bulan Ramadan itu kita cuma harus menahan dari ba'da subuh sampai maghrib. Itu cuma nahan makan, minum dan segala pembatal puasa. Tapi ada yang harus kita tahan seumur hidup kita, yaitu menahan diri kita dari muharramat, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi kata Syekh Abdul Razak adalah kalau ngerem dari makan, minum dan pembatal cuma dari subuh sampai maghrib, menahan diri dari segala yang Allah haramkan itu seumur hidup. Makanya muharramat dalam bulan Ramadan itu ada dua. Muharramat yang mutlak, yang memang diharamkan pas puasa ataupun tidak puasa. Yang kedua muharramat mufattirat. Jadi ada muharramat yang memang menjadi dosa, yang tidak boleh dikerjakan mau puasa atau tidak. Yang kedua ada muharramat yang disebut mufattirat atau pembatal puasa. Ya kan tidak semua pembatal puasa itu haram kan? Makan minum kan sebenarnya boleh, tapi mufattirat haram kapan? Pas puasa aja. Tapi ketika sudah buka boleh. Dan ada perkara-perkara yang mau buka, mau puasa, mau enggak, tetap enggak boleh. Itu yang disebut sebagai muharramat al-mutlaqah dan muharramat yang mufattirat. Wa 'alaika an tujahida nafsaka mujahadatan tamatan lisiyami an kulli amrin haramahullahu 'alaik. Jadi inti puasa itu sebenarnya al-imsak. Jadi inti dari takwa di sini adalah al-imsak. Dan al-imsak itu muradifnya adalah as-siyam. Jadi definisi siyam adalah al-imsak, menahan diri. Menahan diri ini tuh bahasa takwa. Jadi takwa itu artinya al-imsak. Jadi kalaulah puasa itu cuma as-siyam itu cuma dari subuh sampai maghrib, sedangkan al-imsak anil muharramat itu seumur hidup kita, seluruh waktu kita. Berarti esensi takwa itu bukan cuma nahan mufattirat, tapi nahan dari muharramat. Maka kita harus belajar di sini targetnya itu meninggalkan muharramat. Bukan hanya mufattirat. Gak usah terjemahin lah ya. Cukup lah. Jadi target kita adalah meninggalkan muharramat, bukan hanya mufattirat. Muharramat itu berarti apa-apa yang Allah haramkan. Mufattirat cuma pembatal puasa. Pembatal puasa itu cuma memang. Yang lebih susah adalah meninggalkan muharramat ini. Banyak orang puasa masih melakukan muharramat. Iya dia nggak makan nggak minum, tapi ngabuburit sama pacarnya. Kan muharramat gitu kan. Iya memang dia tidak makan, tidak minum, tidak marah, tidak emosi dan lain-lain. Tapi dia melakukan muharramat, nonton sosmed, joget-joget dan lain-lain. Itu kan muharramat. Makanya ada pertanyaan, Ustaz nonton cewek-cewek joget di TikTok itu membatalkan puasa atau tidak kan gitu. Pertanyaannya nonton joget-joget itu mufattirat atau muharramat gitu. Mufattirat gimana? Kalau sampai misalnya jatuh pada hal yang membatalkan, oke, mufattirat. Tapi sebelum mufattirat dia muharramat. Atau misalnya bulan puasa, iya dia tidak makan, tidak minum, tapi ke mall terus jelalatan matanya ngelihat sana, ngelihat sini dan seterusnya. Iya tidak batal puasanya, tapi muharramat. Berarti di sini target kita bukan hanya meninggalkan mufattirat, tapi juga harus meninggalkan muharramat. Itu definisi takwa yang harus kita raih di Ramadan kali ini insyaallah taala. Makanya jangan sampai Ramadan kita sia-sia begitu saja. Kita harus meninggalkan apa yang memang menjadi muharramat harus kita tinggalkan. Lihat halaman berikutnya, halaman 27. Wa hafidhuna 'alal wajibat fi Ramadan. Kita harus menjaga wajib kita di dalam bulan Ramadan. Lakinnahum idza kharaja Ramadan takhallau an dzalika wa dhayya'uhu tamaman. Banyak orang menjaga sekali dirinya di bulan Ramadan dikerjakan, tapi ketika Ramadan pergi balik lagi ke habitatnya. Apa di sini? Ini harus digarisbawahi. Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jadi seburuk-buruknya manusia adalah orang yang beribadahnya hanya di bulan Ramadan.
Berarti bukan berarti orang yang mau beribadah hanya di Ramadan itu salah, tapi seburuk-buruknya tidak ada efek bekas dari setelahnya. Itu sebenarnya teguran kayak orang pernah sekolah tapi kayak bukan orang yang pernah sekolah gitu. Sama seperti orang yang sebenarnya dia pernah duduk di bangku kuliah, sudah punya gelar, tapi ketika lulus dari kampusnya kayak orang nggak pernah sekolah kelakuannya. Padahal kan sebenarnya dia menyandang gelar selama ini atas apa yang telah dia lakukan. Kan kita juga harusnya menyandang gelar takwa yang kita bawa setelah Ramadan. Ya, gitu. Jadi modal LC doang nggak cukup, modal BA doang nggak cukup. Modal apa? Modal ilmu dan istiqomah dia belajar. Itu yang paling penting dari semuanya. Ya. Maka itu yang harus kita bawa. Dan kita tahu Allah SWT berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berarti Ramadan kita bukan hanya soal fisik kita tapi soal bagaimana kita upgrade kualitas takwa kita. Fa fursatuna asnamina fi hadha syahrul karim. Kesempatan emas kita adalah an natazawwada bi zadi taqwa wa an natakharraja min madrasati Ramadan muttaqina lillah. Ini harus digarisbawahi. Kita harus berbekal dengan bekal takwa dan lulus dari sekolah, dari madrasah Ramadan dengan gelar muttaqin. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Syekh Abdul Razak mengatakan, "Wa innaka lata'jabu ghayatal ajab min unasin katsirin. Idza dakhala Ramadan mala'ul masajid." Kamu akan sangat kaget ketika melihat orang-orang masuk Ramadan langsung penuh masjid-masjid itu. Wa hafadhu 'ala shalawat. Dan mereka menjaga salat-salat di masjid. Tsumma idza kharaja Ramadan wadda'u dzalika aw wadda'u aktsarah. Ketika keluar dari Ramadan, mereka perpisahan sama masjid. Ya Allah, jangan pas Ramadan lah. Ramadan tuh puasa 10 hari pertama, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga itu beda suasana masjid itu. Saf masjid akan mengalami kemajuan. Ya, benar-benar maju itu. Jadi zamannya nggak ada, maju aja. Tiba-tiba yang tadi sampai luar ada kemajuan, maju safnya, maju kosong aja. Ini kejadian, ada masjid tempat anak imam tuh, udah 11 tahun anak imam di masjid itu. 11 tahun anak imam di sana. Itu kalau hari pertama sampai hari ke-10 sampai keluar. Begitu masuk 10 hari kedua ada kemajuan saf. 10 hari ketiga subhanallah satu ruangan doang masjidnya. Yang akhwat maju, yang tadinya di luar jadi masuk ke dalam. Ini bagian dari kemajuan saf kaum muslimin. Bukan kemajuan kualitas, kemajuan saf dia. Jangankan keluar Ramadan lah. Itu masih dalam Ramadan orang udah begitu. 10 hari terakhir kan yang majunya bukan tingkat jamaah, ya, tapi justru orang-orang sibuk mudik, sibuk belanja, sibuk ini dan itu dan seterusnya. Jadi kita buang-buang waktu kita. Fatajidu fi ba'dil awqat mithla salatil fajr as-saf la yamtali. Lakinna idza ji'ta ila salatil fajr fi nahari Ramadan tajidu saffain aw thalatha. Ramadan, Masya Allah, salat subuh itu penuh gitu. Tapi ketika udah enggak Ramadan, balik lagi deh ke habitat 2, 3 saf. Anak pernah salat subuh 5 orang. 5 orang, subhanallah. 5 orang, itu benar-benar amin itu senyap itu. Kalau doalin, amin, kecil banget, cuma 5 orang jamaahnya. Subhanallah. Itu berarti ciri-ciri kita kadang-kadang ya itu beribadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Kata Syekh Abdul Razak gini, "Fahal haula'i kanu amwatan wa wujidu fi syahr Ramadan?" Apakah mereka itu mayit? Mereka baru bangun pas Ramadan, kata Syekh Abdul Razak. Mereka mati ya pas sebelum Ramadan. Jadi adanya pas Ramadan doang. Au kanu musafirina tsumma ja'u fi syahr Ramadan. Atau mereka selama ini musafir. Baru akhirnya singgah ketika Ramadan doang. Amada atau apa kata Syekh Abdul Razak? La yuhafiduna ala salatil fajr ma'al jama'ati illa fi syahr Ramadan. Mereka enggak berjamaah kecuali di Ramadan aja. Ainahum minal muhafadzati ala hadhil ibadah fi syuhuri kulliha. Di mana mereka di bulan-bulan ini gitu? Kok mereka nyiapinnya cuma Ramadan saja? Kenapa cuma Ramadan yang diisi? Ulihada naqul fursatun liman akramahullahu azza wa jalla wa manna alaihi bil muhafadzati ala shalah. Berarti kita harus benar-benar Ramadan itu bukan cuma bulan satu-satunya bulan kita sholat di situ. Ya, lihat ke halaman berikutnya ada poin penting. Fasyamu madrasatun tarbawiyatun azimatun mubarakatun. Lihat. Fasyamu madrasatun tarbawiyatun azimatun mubarakah. Puasa itu adalah madrasah, pendidikan tarbiyah. Ya, pendidikan azimatun yang agung dan penuh dengan berkah. Jadi Ramadan kita kayak pesantren. Memang disebutnya pesantren kilat. Mungkin sejarahnya dulu kenapa disebut pesantren kilat? Karena pesantren cuma bentar gitu. Dan memang kita tuh kayak pesantren kilat di bulan Ramadan. Dengan 30 hari efeknya itu 11 bulan ke depan. Jadi kita harus menjadi orang yang
belajar di bulan Ramadan dan lulus, yatakharraju fihal mu'minun al-muttaqun, yang nanti akan lulus dari madrasah tersebut orang-orang beriman dan bertakwa. Lihat, yatakharraj fi. Ini bagus nih, uslubnya bagus, benar berarti. Karena takharraja pasangannya fi bukan min. Ya, bukan takharraj tu min, tapi takharraj tu fi. Ini yang banyak terjadi. Di sini Syekh Abdul Razak ngajarin juga bahwa pasangan takharraja adalah fi. Kita harus lulus dari madrasah Ramadan dengan kualitas yang luar biasa. Wadribu, ke bawahnya. Wadribu mithalan min durusi Ramadan idhafatan ila ma marra min durus. Kata beliau, aku tambahkan pelajaran ini. Man ibtuliya bi syurbid dukhan. Barang siapa yang diuji, kenapa Syekh Abdul Razak positive thinking sekali ya? Beliau bilang barang siapa yang diuji dengan merokok. Bukan diuji, kan hobi itu ya. Itu udah jadi kesenangan mereka, bukan diuji. Man ibtuliya bi syurbid dukhan. Dan ngerokok itu bahasa Arabnya syurbud dukhan, pakai syurb. Anda nggak tahu sejarahnya apakah diminum atau gimana, tapi menggunakan kata syurbid dukhan. Jadi makanya kalau nanya apakah kamu merokok, asyarib tad dukhan gitu. Jadi syurbud dukhan itu artinya merokok. Ya, bukan dakhana yudakhinu, banyak orang bilang at-tadkhin misalnya. Padahal sebenarnya bahasa Arabnya syurbud dukhan. Barang siapa diuji dengan merokok, wa tanawala hadzal madarri al-khabith alladhi la fa'idata fih, kata beliau, albattah itu dia terbiasa dengan mudarat yang parah ini yang tidak ada manfaatnya, kata beliau. Tajiduhu fi syahri Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubi syams yamtani'u anhu tamaman. Kita lihat para perokok, mereka bisa libur dari subuh sampai maghrib. Walaupun begitu azan langsung pertama kali bukan kurma itu dia. Langsung dia. Serangan yang pertama dia lakukan. Tapi minimal dia tahan diri dari subuh sampai maghrib. Wa yabta'idu anhu tamamal ibti'ad, ditinggalkan rokok. Tapi pernah ada orang bilang rokok itu enggak batal. Karena dia bilang enggak dimakan. Rokok itu enggak dimakan katanya. Jadi rokok enggak batal, apa yang dimakan? Ya kan enggak dimakan. Apa yang dimakan? Apalagi sekarang nge-vape. Nge-vape kan enggak dimakan gitu. Enggak ada yang makan vape. Dan memang enggak nelan asapnya kan gitu. Banyak orang bilang ini enggak batal sebenarnya. Kalau orang yang rokok jelas batal. Kan tadinya panjang jadi sedikit, kemana itu? Nah, berarti kan batal tuh. Kalau orang yang nge-vape sekarang dalilnya apa? Makin pinter orang. Kan vape-nya enggak habis. Dan ini enggak ditelan, enggak bikin kenyang. Ya. Jadi batal atau tidak? Padahal itu sama-sama batal. Karena asapnya juga masuk sampai ke paru-paru. Sehingga seperti ini membatalkan puasa. Masuk ke tenggorokan aja batal, ini sampai ke paru-paru, berarti itu membatalkan puasa. Dari sini kata beliau apa? Annahu i'tada an yashraba minhu syai'al katsir, lakinnahu yamtani'u anhu fi nahari Ramadan, fahiya fil haqiqati fursatun lahu liyamtani'a anhu tamamal imtina'. Banyak orang yang gagal berhenti ngerokok, tapi pas Ramadan alhamdulillah dia berhenti sebentar. Itu kan pertanda sebenarnya benar-benar Ramadan itu rem juga gitu buat kita dari hal-hal yang mungkin selama ini susah untuk kita tinggalkan. Lihat paragraf keduanya. Bagaimana kita melihat orang-orang, sebagian orangnya. Beliau sampai mengatakan gini. Ini yang tadi Anda bilang. Yuftiruna 'ala dukhan. Mereka berbuka puasa dengan merokok. Yang mereka cari bukan kurma. Yang mereka cari adalah 4 huruf. Udud. Ude. Yasumu anil mubahat ta'atan lillah. Mereka berpuasa dari perkara yang mubah karena taat kepada Allah. Fa idza adzanal muadzin bi adzanil maghrib wa fi dzalika idzanun bil iftar. Itu adalah azan buat buka. Yuftiru ala maksiatillah. Dia capek-capek nahan puasa berapa jam itu dari yang mubah, pas buka haram. Pas buka dengan sesuatu yang haram. Ya, terserah untuk bilang rokok makruh atau rokok haram, tapi tetap aja enggak ada sampai derajat halal kan gitu. Nanti ada yang mengatakan haram, oke. Banyak dalilnya. Ada yang mengatakan makruh, oke, kan makruh lebih baik ditinggalkan. Simpel aja, apalagi. Ya, kadang-kadang orang ngelesnya tenang. Sebagian ulama mengatakan makruh. Makruh tinggalkan. Nah ini ketika dia buka dengan perkara seperti itu, dia berbuka dengan maksiat kepada Allah. Fa ba'duhum yusallil maghrib wa yu'dzika bi raihatid dukhan. Sebagian orang ketika kita salat maghrib sebelah kita bau rokok. Hatta inna ba'dahum yatamada fi ghayyihi wa yudfi'u sijaratihi. Sijarat maksudnya rokok. Sigaret. Sijaratihi inda babil masjid. Bahkan mereka banyak ngerokok di depan masjid, depan pintu masjid. Bukan banyak lagi, DKM Syekh. DKM itu ngerokok depan masjid. Bahkan mereka subhanallah, Anda pernah lihat masjid itu kurma ya, terus lontong lagi segala macam dan rokok di gelas. Rokok di gelas subhanallah. Bahkan antum lihat acara-acara tahlilan dan lain-lain itu. Dulu nenek Ana, semoga Allah ampuni ya, di kampung itu ketika tahlilan udah disiapin rokok di gelas-gelas tuh. Makanya disebut syurbud dukhan. Karena memang dia ada di gelas-gelas itu. Ditaruh di gelas-gelas itu. Dan orang lebih laku rokoknya daripada gorengannya. Berarti kan orang lebih mencintai rokok itu. Makanya sijarat ini, Masya Allah, ini adalah kejahatan yang memang sering kita lakukan di bulan Ramadan.
yakhruju min baitihi wa huwa yashrabu dukhan ila an yusalli babal masjid thumma yadkhulul masjid bi raihatihi al-kariha. Orang-orang seperti ini kan baunya nyengat ya. Baunya sangat nyengat ketika sholat, apalagi tarawih samping perokok pindah mending 23 rakaat misalnya. Sampingnya perokok, Allah baunya itu pasti benar-benar kerasa. Kadang-kadang kita dibonceng sama driver yang merokok, itu baunya sampai ke kita. Dan itu kerasa berarti. Ini kadang-kadang menzalimi banyak orang. Fa yu'dzil musallin wa yu'dzil malaika fi makanil ibadati wat ta'ah. Orang merokok itu mengganggu orang yang sholat dan mengganggu malaikat. Malaikat juga terganggu sama aroma orang-orang yang merokok. Ustaz jangan sok tahu kiai saya juga ngerokok gitu. Kiai saya misalnya ngerokok, terserah mau kiai ente ngerokok. Yang penting kita kasih nasihat di sini. Bahwasanya jangan sampai Ramadan kita habis untuk perkara tersebut. Itu yang disebutkan. Kita loncat langsung perkara yang kelima. Nantinya sampai Syekh Abdul Razak di paragraf terakhir di halaman berikutnya, beliau bilang, "Fa Ramadan fursatun lil mudakhin wa likulli man indahu israf au taqsir au idha'ah au tafrid an yastafida min hadzal mausimil karim." Ramadan kesempatan bagi para perokok untuk berhenti sejenak. Anda dulu tahu umroh itu nggak boleh ngerokok di sana ya. Umroh itu tidak boleh bawa rokok, ngerem dulu, berhenti dulu ngerokok. Sekarang mutawifnya nyuruh bawa rokok satu kotak malah dijual. Sekarang kita tidak asing ketika umroh melihat orang-orang ngerokok itu. Dulu asing, anak umroh tahun 2018 orang takut ngerokok, nggak berani. Antum umroh sekarang di Anjum itu ada halaman untuk ngerokok itu. Ya kan, di hotel itu ada khusus ini, smoking area. Subhanallah. Kita udah pakai ihram, terus tiba-tiba kena aroma rokok. Subhanallah, yang kayak gini-gini kadang-kadang terjadi. Apalagi itu bulan Ramadan tuh ngeri. Dan kita harus hati-hati dengan perkara-perkara yang demikian. Kadang-kadang tukang bangunan itu lebih baik nahan es teh manis daripada rokok. Dia bisa nahan es teh manis. Dia bisa nggak makan nasi padang siang-siang. Tapi dia nggak bisa kalau nggak ngerokok. Jadi dia lebih milih, yang penting rokok gitu. Antum sering lihat ya, misalnya pengemis atau orang yang mungutin barang-barang bekas dan lain-lain, dia lebih mentingin beli rokok daripada beli makan. Jadi kadang-kadang anak kalau ngelihat para pengemis tiba-tiba masih megang rokok, ngapain kita kasih dia? Karena dia saja membeli rokok itu. Dia mampu beli itu. Kadang-kadang malah mentingin uang rokok. Ada kejadian waktu banjir Sumatera itu. Ya, yang dia minta ke relawan kan, ada rokok enggak? Yang diminta ke relawan rokok ketika musibah, dicari rokok. Wal'iyadzubillah. Dia lebih baik mati kelaparan daripada mati tidak merokok gitu. Ini kejadian yang sangat menyayat hati kita. Yang kelima, minal umuril muhimmati allati yanbaghi at-tanabbuh laha al-inayatu bi kitabillahi jalla wa ala. Yaitu yang kelima adalah target kita dalam menyambut Ramadan adalah mulai mendekat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi yang kelima adalah persiapan dan nantinya kita akan harus lakukan adalah PDKT ya, dengan Quran. Ya, bagi kita yang selama ini LDR-an sama Quran, maka kesempatannya bulan Sya'ban itu. Makanya ana pikir kenapa di bulan Sya'ban para salaf itu menjadikannya syahrul qurra, karena bagi mereka yang mungkin jarang dekat dengan Quran, Sya'ban itu latihannya. Dan kalau di bulan Sya'ban itu enggak dekat sama Quran, sudah pasti Ramadan enggak dekat sama Quran gitu aja. Dan kalau misalnya di bulan Sya'ban sekarang Quran kita masih berdebu di rumah, nggak dibersihin, nggak disiapin, sudah pasti Ramadan nggak akan baca Quran. Orang-orang yang terbiasa baca Quran dan hatam banyak di bulan Ramadan karena mereka udah siap bulan Sya'ban. Sehingga PDKT dengan Quran dimulai untuk menyambut bulan Ramadan. Kan biasanya ibu-ibu, anak-anak itu tilawah di masjid pada asar misalnya. Ada masjid-masjid yang tilawah. Latihan dari sekarang harusnya. Gak usah pakai mic dulu. Ya, jadi jangan mentang-mentang pakai mic aja, nggak usah pakai mic dulu. Mereka ngaji dulu dari sekarang di masjid, latihan. Ntar Ramadan kalau pakai mic lah silakan gitu. Walaupun itu mengganggu sih sebenarnya. Ketika dia tilawah pakai mic, kalau bagus. Kalau bacaannya berantakan, kita lagi jalan, ya Allah itu bacaannya hancur, nggak benar dan lain-lain. Tapi pakai mic dan seterusnya kan menzolimi juga gitu. Yang kadang-kadang bulan Ramadan kan listrik naik tuh. DKM tuh bilang listrik itu lonjakannya naik di bulan Ramadan. AC nyala terus, mic nyala terus, apa nyala terus gitu kan. Padahal sebenarnya nggak perlu begitu-gitu amat. Ya mungkin mic-nya jangan terlalu digunakan terlalu banyak gitu. Padahal memang yang penting adalah azan, ibadah-ibadahnya saja. Jadi kita harus mendekatkan diri kita dengan Quran. Famin khasa'is Ramadan wa mumayyizatihi annal Quran unzila fihi kama qala ta'ala. Jadi di antara keutamaan Ramadan adalah syahrul Quran. Sebab unzila fihil Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda. Lihat terjemahannya. Hudan linnas itu petunjuk buat manusia, guidance. Ya, pedoman. Wa bayyinatin minal huda dan penjelas dari petunjuk itu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita mau menafsirkan dalam Al-Qur'an, yang kita jadikan patokan tafsiran pertama adalah Quran lagi, karena Quran sendiri bayyinat minal huda. Jadi dalam menafsirkan ayat yang ini, kita harus cari ayat lain yang mengikuti dan menjelaskan ayat yang ini sebelum pindah ke yang lain. Maka dalam menafsirkan ayat, ya kaidahnya yang pertama tafsirkan ayat dengan ayat. Itu mana ayat ini? Wal furqan, dan Al-Qur'an itu pembeda. Bisa juga ditafsirkan kalau kita kaitannya sama ahlul Qur'an yang kemarin kita bahas. Harusnya ahlul Qur'an itu benar-benar menjadi furqan bagi lingkungannya. Jadi harusnya ahlul Quran itu di lingkungannya menjadi pembeda. Beda kualitas akhlaknya, beda juga bagaimana cara muamalahnya. Harusnya ahlul Quran begitu. Berbeda dengan mayoritas orang. Jadi benar ahlul Quran itu anti mainstream. Karena memang mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena Al-Furqan yang mereka miliki adalah Al-Furqan. Fa fi hadza asy-syahr unzila al-Qur'an wa kana Jibril alaihi salam ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan yudarisuhu al-Qur'an. Ramadan itu mudarasah. Darosa itu berarti saling belajar. Jadi kalau Jibril yudarisul Quran, maksudnya Jibril belajar ke Nabi, Nabi belajar ke Jibril. Dua arah. Yang disebut darosa, ini juga asal kata tadarus. Sebenarnya tadarus itu saling koreksi. Ya, jadi tadarus itu kita baca, dikoreksi, dia baca, kita koreksi. Itu yang disebut tadarus, tadarusan, mudarosa. Bagaimana Nabi SAW membacakan Quran kepada malaikat Jibril? Kita tahu hadisnya, bahwasanya Nabi SAW itu ketika sepanjang Ramadannya selalu dibacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran kepada Jibril sekali. Ya, 30 juz mudarasah Al-Quran bersama Jibril, 30 juz dalam satu kesempatan. Sehingga di akhir tahun Nabi SAW sebelum beliau wafat itu justru 2 kali. Dan ini adalah hadis kita temukan ini dalam Riyadhus Shalihin. Nabi SAW membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Nabi SAW membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Lalu Fatimah nangis kejer. Fatimah nangis kejer. Yang kedua Nabi bisikan lagi ke Fatimah, Fatimah ketawa, tersenyum. Ini hadisnya ada, antum bisa cek. Jadi ternyata Nabi SAW membisikkan yang pertama kata Fatimah, ketika Nabi sudah wafat, Fatimah ceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi. Yang pertama Nabi membisikkan kepadaku bahwasanya Jibril datang kepadaku setiap Ramadan, sekali setiap tahunnya. Tapi di tahun ini 2 kali. Boleh jadi ini adalah sudah dekat dengan ajalku, maka kamu harus siap-siap. Jadi Fatimah nangis. Jadi dia bilang siap-siap gitu. Ini kayaknya sudah dekat dengan ajalku. Fatimah nangis kejer. Sahabat yang lihat bingung, sebenarnya dibisikin apa kan nggak ada yang tahu. Baru tahu setelah kejadian itu selesai. Ketika dibisikin senyum dan tertawa, ternyata Nabi SAW membisikkan, wahai Fatimah, maukah kamu menjadi pemimpin ya para wanita nanti di di akhirat? Nah, beliau ketawa, dipuji oleh Nabi SAW. Jadi ini pujian untuk Fatimah radhiyallahu anha. Dan syahidnya yang kita bahas adalah Nabi selalu mujalasah Al-Quran, mudarasah Qur'aniyah 30 juz setiap Ramadan sekali. Jadi makanya kalau ada kebiasaan di bulan Ramadan pengen setoran hafalan 30 juz full, itu sunnah, dilakukan oleh Nabi SAW. Dan sunnah lagi setorannya ke Jibril. Makanya Anas selalu bilang, kalau antum gak mau dikoreksi sama saya, guru antum langsung ke Jibril aja. Ya, langsung tes kepada pusatnya gitu. Kita yang cabang-cabang ya mengoreksi semampu kita gitu. Kalau antum gak mau dikoreksi, langsung setoran ke Jibril aja gitu. Baru benar. Wa kana ba'du salaf idza dakhala syahr Ramadan taraka aktsara a'malihi. Ketika masuk bulan Ramadan mereka tinggalkan aktivitas mereka. Kata Imam Az-Zuhri, innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am. Ramadan itu cuma isinya qiraatul Qur'an dan it'amut ta'am. Jadi Ramadan itu ibadah unggulannya ada 2, membaca Al-Qur'an dan it'amut ta'am, memberikan makan. Makanya memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Barang siapa memberikan makan man fattara sha'iman, hadisnya. Barang siapa memberi makan orang yang puasa, lo bayangin. Orang yang puasa diberi makan, boleh enggak? Ada orang puasa dikasih makan, boleh enggak? Ya, kalau antum terjemahkan hadisnya dengan kayak gitu ya salah. Man fattara sha'iman adalah barang siapa memberikan iftar bagi orang puasa. Itu terjemahannya. Kalau belajar bahasa Arab tahu dia. Fattara memberikan iftar, bukan memberi makan orang berpuasa, maka dia dapat pahala ya. Dosa lah ngasih makan orang puasa. Nah, berikutnya wa yaqbaluna 'alal Qur'ani iqbalan 'aziman. Para salaf itu menyambut Ramadan dengan Al-Qur'an. Faminhum man yakhtibul Qur'an kulla yaumin. Sebagian mereka hatamin Al-Qur'an setiap hari sekali. Wa minhum man yakhtimu kulla
salasati ayyam, mereka hatam 3 hari sekali. Dan kita tahu bahwa Imam Qatadah misalnya, beliau menghatamkan Al-Quran saat Ramadan 3 hari. Jadi 3 hari sekali mereka hatam. Atau Imam Aswad bin Yazid An-Nakhai, beliau 2 hari sekali hatam di semua bulan. Di semua bulan 2 hari sekali. Bukan cuma Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan beliau hatam 2 hari sekali. Ustaz, dia enggak kerja kali gitu. Jawaban orang sekarang sih emang nyeleneh gitu. Dia enggak kerja kali Ustaz. Mungkin dia kerjanya enggak 8 jam enggak gini. Bukan masalah itunya, dia meluangkan waktunya. Mereka juga kerja, ya. Mereka juga punya aktivitas, tapi mereka meluangkan waktunya untuk itu. Wa minhum man yakhtimu kulla usbu'in, sebagian ada yang 7 hari sekali. Wa minhum man yakhtimu kulla asyrati ayyam, sebagian ada yang 10 hari sekali. Berarti kalau Ramadan 10 hari sekali, dia dapat 3 kali. Kalau kita misalnya level iman-iman yang rendah ini, yang receh-receh ini, misalnya sehari 1 juz, berarti kita hatam sekali dalam setahun. Itu pun kalau Ramadannya 30 hari. Kalau 29, kalau Ramadan 29 ketinggalan 1 juz tuh dia. Waduh, 1 juz lagi belum selesai ini, tiba-tiba besoknya udah hari raya. Banyak yang kayak gitu. Ada juga yang pintar juga ngakalin. Tilawah terakhirnya udah surat Yusuf. Masuk Ramadan, jangan diulang dari Yusuf aja mulainya, biar cepat hatam. Dibaca dari Yusuf, lanjutin sampai selesai. Padahal kenapa susahnya mulai lagi dari Al-Baqarah? Kita mulai lagi aja. Nggak apa-apa, dilanjutin nggak apa-apa. Tapi memulainya lebih baik, karena kita mulai lagi dari nol. Wa minan nas man yadkhul alaihi syahr wa yakhruju wa ma fatahal mushaf illa marrah aw marratain aw thalatha. Bahkan ada manusia yang masuk bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi, dia nggak buka Quran kecuali sekali, 2 kali, 3 kali saja. Wal a'yadu billah. Lakinnahu muqbilun ala umurin ukhra yanzuru ilaiha wa yushahiduha qad istawallat ala qalbihi. Bahkan dia buka Quran nggak sanggup, tapi membuka yang lainnya sanggup. Di antara contohnya HP lah. Misalnya buka HP dia sanggup, tapi buka Quran nggak sanggup. Hadhihi kalimatun as'alullah ta'ala, ini closing dari Syekh Abdul Razak. Hadhihi kalimatun as'alullah ta'ala jalla wa ala an yanfa'ani wa iyyakum biha wa an yaktubuha fi mawazin hasanatina jami'an. Ini adalah kalimat, beliau Masya Allah tawadhu sekali. 32 halaman beliau tulis, beliau cuma bilang kalimatun. Hadhihi kalimatun, ini cuma 1 kata kata beliau. Padahal tadi berapa kata yang beliau tulis? Hadhihi kalimah, as'alullah jalla wa ala an yanfa'ani wa iyyakum biha, yang semoga Allah menjadikan manfaat buatku dan buat kalian, dan menulisnya di timbangan amal soleh kita. Wa an yaj'alaha hujjatan lana la hujjatan alaina, dan jadikan sebagai penolong bagi kita, bukan yang menjerumuskan kita. Wa an yuballighana wa iyyakum hadzal syahrul azim, dan agar Allah menyampaikan kita semua ke bulan yang agung. Wa an yu'inana wa iyyakum 'alas siyami wal qiyami wa an yaj'ala a'malana fih, dan semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk berpuasa, untuk qiyam, dan menjalankan amal saleh di dalamnya. Wa fi kulli awqatina lahu jalla wa 'ala khalisatan wa li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam muwafaqatan. Dan mudah-mudahan setiap waktunya kita hanya gunakan untuk beribadah kepada Allah saja, dan juga sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an yusliha lana wa lakum dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr innahu tabaraka wa ta'ala khairu mas'ulin wa khairu marjuwin. Beliau mendoakan kita dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Intinya meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Meminta agar dunia kita menjadi tempat terbaik untuk mencari ma'isyah, dan menjadikan akhirat sebagai tempat kita menikmati semua kehidupan ini, menikmati semua yang telah kita perjuangkan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau closing di halaman 32. Berarti cuma 32 halaman yang kita pelajari. Dan itulah, sampai di sinilah pembahasan kitab Jaa Syahrul Ramadan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa menjadi bekal sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan ini bukan buku yang dibaca pas Ramadan, tapi buku yang dibaca sebelum Ramadan, sehingga tayangnya harus sebelum Ramadan, sehingga jadi bekal buat semua orang sebelum Ramadan, insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.